하나, 둘, 셋! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Mustika dengan NPM 1012-1017 kelas C5 Manajemen. Kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah Tata Kelola dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang berisikan mengenai tata kelola koperasi. Berikut videonya, tolong simak baik-baik ya. Berikut ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Di antaranya yaitu yang pertama ada definisi dan prinsip dari koperasi, yang kedua ada manfaat bergabung koperasi, yang ketiga ada ciri-ciri koperasi, yang keempat ada jenis-jenis koperasi, yang kelima ada strategi untuk memperkuat koperasi, dan yang terakhir ada organ koperasi. Definisi koperasi terbagi menjadi dua, yaitu yang secara umum. Koperasi merupakan suatu badan usaha dengan didasari oleh asas-asas kekeluargaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh anggotanya sendiri yang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya mereka yang sama. Koperasi didirikan secara perorangan atau badan hukum koperasi. Badan usaha ini mengumpulkan dana dari para anggotanya sebagai modal dalam menjalankan usaha sesuai aspirasi serta kebutuhan bersama di bidang ekonomi. Lalu yang kedua yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dimaksud dengan poin pertama yaitu koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Lalu pada poin kedua yaitu perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi ini merupakan pedoman dasar yang mengatur operasi dan perilaku koperasi. Prinsip-prinsip ini pertama kali ditetapkan oleh Royal Society of Equitable Pioneers pada tahun 1844 dan masih menjadi dasar bagi gerakan koperasi modern. Yaitu diantaranya ada beberapa poin. Yang pertama, keanggotaan sukarela dan terbuka. Koperasi terbuka untuk keanggotaan semua orang yang mampu menggunakan layanannya dan bersedia mengambil tanggung jawab keanggotaan. Anggota dapat diterima atau keluar dari koperasi kapan saja tanpa hambatan. Lalu pada poin kedua, yaitu pengendalian demokratis oleh anggota. Koperasi dikendalikan oleh anggotanya melalui rapat umum, di mana setiap anggota memiliki hak satu suara. Lalu selanjutnya ada anggota yang memilih dewan direksi, yang bertanggung jawab untuk mengelola koperasi sesuai dengan keinginan anggota. Lalu pada poin ketiga ada partisipasi ekonomi anggota. Anggota berkontribusi modal ke koperasi dan menerima keuntungan berdasarkan penggunaannya. Pembagian keuntungan dilakukan secara adil dan transparan di antara anggota. Lalu yang keempat ada otonomi dan independensi. Koperasi otonom dan mandiri, di mana mereka mengontrol operasi mereka sendiri dan tidak tergantung pada pihak luar. Mereka dapat menjalin kemitraan dengan pihak lain, tetapi kemerdekaan mereka sendiri tetap dipertahankan. Lalu pada poin kelima yaitu ada pendidikan, pelatihan, dan informasi. Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggota dan staf mereka tentang prinsip-prinsip koperasi dan praktik bisnis yang baik. Mereka juga memberikan informasi yang relevan kepada anggota tentang koperasi dan kinerja koperasi. Lalu pada poin keenam ada kerja sama antar koperasi. Koperasi bekerja sama satu sama lain di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Mereka juga berbagi pengalaman, sumber daya, dan mendukung pengembangan koperasi lain. Dan pada poin terakhir yaitu ada kepedulian terhadap masyarakat. Koperasi beroperasi dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Mereka peduli dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang mereka layani, dan mereka berupaya membuat dampak positif pada lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya ada manfaat bergabung koperasi. Manfaat bergabung koperasi ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu mendapatkan pinjaman dengan bunga yang rendah. Yang kedua membeli barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga meningkatkan pendapatan melalui kegiatan produksi atau jasa. Yang keempat, mendapatkan pelatihan dan pendidikan. Yang kelima, berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Selanjutnya ada ciri-ciri koperasi.
Koperasi memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari organisasi bisnis lainnya, yaitu diantaranya yang pertama ada kepemilikan kolektif, di mana koperasi dimiliki oleh anggotanya secara bersama-sama. Lalu yang kedua ada tujuan nirlaba, di mana koperasi tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Lalu yang ketiga ada pengendalian demokratis, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya ada distribusi surplus. Surplus yang diperoleh koperasi dibagikan secara adil kepada anggotanya. Lalu selanjutnya ada pembatasan bagi modal, di mana jumlah modal yang disetorkan oleh masing-masing anggota terbatas. Selanjutnya ada jenis-jenis dari koperasi, di mana dibagi ke dalam beberapa macam, di antaranya yaitu yang pertama ada koperasi simpan pinjam. Bidang usaha koperasi ini mewadahi kegiatan menabung atau simpanan dari anggotanya, di mana tabungan atau simpanan dari anggota ini digulirkan kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota lainnya dengan biaya yang terjangkau. Contohnya, koperasi simpan pinjam yang dibina oleh Bank Bukopin, yaitu Bukopin Swamitra. Para anggota dapat membentuk koperasi kemudian bekerja sama dengan Bank Bukopin untuk melakukan operasionalnya. Lalu yang kedua ada koperasi produksi. Biasanya dibentuk untuk mewadahi kebutuhan dari para produsen skala rumahan di suatu daerah. Koperasi produksi ini menjual hasil produksi dari para anggotanya. Dengan adanya koperasi ini, anggota koperasi akan merasa terbantu dalam usahanya. Contohnya yaitu koperasi produksi pada koperasi tani Salak Pondoh. Para petani Salak Pondoh dapat menyetorkan hasil panennya kepada koperasi dengan harga yang layak. Koperasi ini akan menyalurkan hasil panen anggotanya kepada pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi ini menjual barang-barang konsumsi sesuai dengan kebutuhan sehari-hari para anggotanya, yang biasanya berbentuk kelontong atau minimarket. Contohnya, koperasi mahasiswa di sebuah kampus yang menjual barang-barang kebutuhan mahasiswa dalam aktivitas sehari-hari di kampus. Lalu selanjutnya ada koperasi jasa. Koperasi ini mirip dengan koperasi produksi, namun komoditas yang ditawarkan adalah jasa. Koperasi ini juga mewadahi para anggota yang memiliki usaha di bidang jasa. Contohnya, koperasi jasa beca wisata di keraton yang digunakan sebagai modal transportasi untuk wisatawan yang berkunjung ke keraton. Lalu selanjutnya ada koperasi serba usaha. Koperasi ini dibentuk untuk mencapai tujuan bersama para anggotanya yang mencakup produksi, konsumsi, jasa, dan simpan pinjam. Contohnya, koperasi karyawan di suatu perusahaan yang memiliki toko kelontong atau kantin untuk makan karyawan, serta koperasi ini juga bergerak untuk simpan pinjam melayani jasa outsourcing karyawan, bagian kebersihan dan keamanan di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada strategi untuk memperkuat koperasi. Di antaranya ada program pembangunan kapasitas dan pelatihan, akses terhadap layanan keuangan dan dukungan, advokasi untuk kebijakan dan regulasi yang mendukung, memperkuat struktur tata kelola dan mekanisme akuntabilitas, mendorong kolaborasi dan jaringan dengan koperasi lainnya. Lalu selanjutnya ada organ koperasi. Struktur organisasi yang mengatur bagaimana koperasi dijalankan dan dikelola yang terdiri dari yang pertama ada anggota koperasi. Individu atau entitas yang memenuhi syarat dan telah bergabung dengan koperasi. Mereka memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan koperasi tersebut. Lalu yang kedua ada rapat anggota, di mana forum anggota berkumpul untuk mengambil keputusan penting tentang arah dan kebijakan koperasi. Lalu selanjutnya ada dewan direksi. Dewan direksi dipilih oleh anggota untuk mengelola dan mengawasi operasi sehari-hari di koperasi. Setelah pemaparan materi mengenai tata kelola koperasi, dapat disimpulkan bahwa koperasi memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan, serta dengan mematuhi prinsip koperasi dan mengadopsi strategi inovatif, kita dapat memastikan kesuksesan dan dampak gerakan koperasi secara global. Cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai tata kelola koperasi, dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.